Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hidayati Latifah dari program studi hukum ekonomi syariah. Kembali lagi kita dalam mata kuliah fikih siyasah. Baik teman-teman, pada pertemuan ketiga kali ini saya akan membawakan beberapa bab dasar dalam cabang hukum ekonomi syariah yang harus kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita mengetahui isi fikih siyasah secara lebih detail. Langsung pada materi yang pertama, itu ada dasar pembentukan fikih siyasah. Yang pertama, kewenangan tertinggi di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya kewenangan tertinggi dalam hukum Islam yaitu ada di kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadi pondasi adanya fikih siyasah, dan seperti yang sudah dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi bahwa kita sebagai umat muslim harus selalu taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah dan ketetapan akhir para ulil amri, dengan catatan tidak merujuk untuk berbuat maksiat. Yang kedua yaitu adanya keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam bab ini adalah bahwa semua umat muslim berhak mendapat hak kewajiban dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 58 yang artinya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan seadil-adilnya. Karena itulah kenapa adil di sini sangat berperan penting dalam fikih siyasah. Yang ketiga yaitu musyawarah. Musyawarah menjadi hal yang tidak asing dalam keseharian kita. Karenanya adanya musyawarah dimaksud untuk menjadi jalan cara kita dalam menyelesaikan masalah agar tidak melewati jalan yang menimbulkan suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti yang kita ketahui, musyawarah bukan hal yang asing lagi bagi kita. Musyawarah di sini juga sudah dilandasi pada ayat walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Selanjutnya adanya persamaan. Persamaan menjadi hal yang penting karena adanya hubungan yang harus dijaga antar sesama. Seperti pada surah Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ikhwakum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antar kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Yang kelima yaitu ada hak kewajiban negara dan rakyat, seperti keterangan pada ayat Ati'ullah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, yaitu pemegang kekuasaan di antara kamu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini didasari pada ayat dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
itu beberapa hal yang mendasari adanya fikih siyasah. Selanjutnya yang kedua yaitu pada bab yang kedua yaitu ruang lingkup fikih siyasah. Ruang lingkup siyasah menurut Abdul Wahab Khalaf adalah peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk mengatur kepentingan negara sesuai dengan ajaran agama yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun ruang lingkup fikih siyasah menurut Abdul Wahab yaitu yang pertama ada siyasah qadhaiyah, yang kedua siyasah dauliyah, yang ketiga yaitu siyasah ma'liyah. Adapun menurut Hasbi, ruang lingkup fikih siyasah yaitu pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadribannya dengan mengingat persesuaian pentadriban itu dengan jiwa syariah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nas dari nas-nas yang merupakan syariah ammah yang tetap. Cakupan objek kajian fikih siyasah itu sangat luas sesuai dengan kapasitas bidang yang diatur, seperti halnya hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, hubungan antara umat muslim dengan non-muslim, ataupun pengaturan lain yang dianggap penting oleh negara sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut. Nah, di sini menurut Hasbi, objek kajian fikih itu dibagi menjadi 8 bidang. Ya, pertama ada siyasah dusturiyah syariah. Yang kedua ada siyasah tasyri'iyah syari'iyah. Yang ketiga ada siyasah qadhaiyah syar'iyah. Yang keempat yaitu siyasah ma'liyah syar'iyah. Yang kelima siyasah idoriyah syar'iyah. Yang keenam siyasah kharijiyah syar'iyah. Yang ketujuh siyasah tanfidiyah syar'iyah. Yang kedelapan yang terakhir yaitu siyasah harbiyah syar'iyah. Itu beberapa objek kajian menurut Hasbi. Kemudian 8 objek ini dipersingkat lagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan bidangnya yang bersangkutan, yaitu yang pertama fikih siyasah dusturiyah. Fikih siyasah dusturiyah itu adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, ada dengan batasan kekuasaan, ada pula cara pemilihan kepala negara, ada pula ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu maupun masyarakat, serta adanya hubungan penguasa dan rakyat. Fikih siyasah dusturiyah ini mencakup beberapa cabang tadi kelompok bidang tersebut, yang diantaranya itu ada siyasah tasyri'iyah, ada qadhaiyah, ada idoriyah, dan ada tanfidiyah. Dusturiyah ini mengandung 4 bidang tersebut. Yang kedua yaitu ada fikih ma'liyah atau departemen keuangan. Jadi fikih ma'liyah ini mengatur hak-hak orang yang miskin, mengatur sumber mata air maupun perbankan. Yang ketiga yaitu ada fikih dauliyah, yaitu departemen luar negeri. Nah, fikih dauliyah ini adalah siyasah yang mengatur hubungan antar negara, hubungan antara Islam dengan non-Islam gitu. Jadi mengatur antar negara dan mengatur antar negara agama. Yang keempat yaitu ada fikih harbiyah atau departemen pertahanan dan keamanan, yaitu fikih siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya. Jadi seperti perdamaian seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada sumber fikih siyasah. Sumber fikih siyasah ini yang tertulis ada 3 sumber. Yang pertama yaitu sumber fikih siyasah primer. Primer di sini itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Al-Quran dan Al-Sunnah.
Yang kedua yaitu sumber-sumber tertulis lain yang ada di Al-Quran dan dengan yang ada di Al-Sunnah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sumber yang terakhir seperti peninggalan kaum muslimin terdahulu, pandangan pakar politik, uruf masyarakat yang bersangkutan, seperti adanya adat istiadat juga, lalu pengalaman dan pengaturan masa lalu yang pernah ditegakkan, dan contohnya lain seperti konvensi antar negara. Jadi begitu teman-teman, pertemuan ketiga kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.